Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, ayah bunda. Kita akan belajar banyak dari tips-tips Dr. Oktora Wahyu Wijayanto. Kita malam ini mengambil tema adalah pentingnya kesehatan anak di tengah pandemik COVID-19. Sejak dinyatakan KLB sejak bulan pertengahan Maret ya, itu memang seperti teror gitu ya, artinya orang tua pasien takut, kemudian kalau yang dewasa ya pasiennya takut untuk menuju ke kesehatan, begitu juga dengan tenaga kesehatan juga sama-sama takut juga kan, takut kalau semua tertular kan gitu. Nah, kadang memang kita perlu waspada karena memang ya dalam kondisi pandemi seperti ini kita memang harus bisa menjaga kesehatan. Tujuannya biar kita semua tidak tertular karena ya resikonya memang bisa fatal apabila tertular COVID-19 walaupun sebenarnya lebih banyak pasien yang ringan gejalanya seperti flu biasa. Cuma pada saat terjadi pada beberapa orang yang memang rentan, terutama pada anak-anak, kemudian pada orang tua, ataupun orang-orang yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta ya. Jadi mungkin orang-orang yang punya penyakit diabetes, penyakit jantung, atau penyakit-penyakit penyerta yang lain. Sehingga apabila memang sudah punya penyakit kronis seperti itu, biasanya memang dia akan lebih rentan, ya. Jadi konteksnya itu memang terjadinya kefatalan itu apabila menyerang individu-individu yang rentan, gitu. Nah, kita konteks ini kita anak ya. Jadi anak-anak itu memang salah satu subjek yang rentan untuk terinfeksi virus corona COVID-19 ini. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu semua membaca berita-berita di media massa, mungkin banyak yang menuliskan korbannya juga banyak juga dari anak-anak di seluruh dunia ya, terutama di seluruh dunia. Itu juga banyak. Jadi memang mereka di subjek yang rentan. Nah, di sini memang pemerintah itu sudah memberikan suatu istilahnya kewajiban melakukan suatu protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini ya yang sebenarnya sudah kita jalankan ya, artinya mulai dari menjaga kebersihan, cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian menghindari kerumunan, ya, menghindari berkumpul, lah seperti itu. Itu memang dengan protokol kesehatan itu diharapkan mata rantai penyebaran COVID-19 itu bisa terhenti seperti itu. Nah, permasalahannya memang pada anak-anak ini lebih rentan seperti itu. Jadi lebih ekstra pada orang tua untuk menjaga kesehatan pada anak-anaknya. Jadi ya usahakan kita, maksud saya gini, usahakan kita untuk sebagai orang tua ini lebih bijaksana apabila ingin mengajak anak untuk keluar, karena ya memang sudah bosan ya mungkin ya, sudah 3,5 bulan di rumah terus gitu ya. Tapi karena bahayanya itu kita nggak kelihatan ya, maksudnya kita nggak bisa ngelihat, itu nggak ada wujudnya juga gitu loh. Jadi kalau misalnya pengen ngajak jalan-jalan ya memang kadang-kadang itu jadi suatu menjadi suatu godaan ya, pengen ngajak jalan, pengen ngajak keluar seperti itu. Cuma ya orang tua harus lebih bijaksana untuk istilahnya melakukan ajakan tersebut, karena ya itu tadi kembali nomor satu, anak-anak itu subjek yang rentan, kemudian virus itu nggak kelihatan, dan yang namanya orang yang terinfeksi virus corona COVID-19 pun juga ada yang tanpa gejala ya, orang tanpa gejala. Mungkin dia kalau diperiksa positif semua,
cuma dia nggak ada gejala, nggak ada gejala sama sekali. Orangnya baik-baik aja. Nah, ini bisa jadi sumber penularan. Nah, itu harus diperhatikan seperti itu. Jadi, apabila pengen mengajak keluar, itu ya harus bijaksana. Berpikir Perlu ulang ya dok ya. ya harus berpikir ulang, harus bijaksana. Penting nggak sih kalau saya ajak keluar itu manfaat dan mudaratnya itu lebih Lebih banyak banyak mana? mana? Iya, Nah, iya. itu yang pertama harus menjaga kesehatan. Terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi di masa pandemi seperti ini, itu karena topiknya kita harus pentingnya menjaga kesehatan anak di tengah pandemi. Itu jangan dilupakan lagi masalah imunisasi, Mas, Bapak Ibu semua ya. Jadi imunisasi itu merupakan hak seorang anak untuk mendapatkan perlindungan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi memang betul, COVID-19 itu memang belum ada vaksinnya, karena memang itu merupakan penyakit yang baru, karena virusnya bermutasi, sehingga ya semuanya serba baru, semuanya serba tercengang, ini mau diapain, waktu awal-awal kan korbannya banyak tuh. Nah, memang itu yang terjadi, tantangan untuk tenaga kesehatan itu. Nah, akan tetapi masih banyak penyakit lain yang tidak kalah berbahayanya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi jangan sampai pada saat pandemi anak itu sama sekali nggak diajak keluar, apalagi tidak diajak imunisasi. Artinya gini, jadi jangan sampai anak itu malah diajak keluar ke mall atau jalan-jalan, tapi malah nggak diajak untuk menjalankan imunisasi. Karena praktek yang saya alami pada saat saya praktek itu banyak sekali, ini kan bulan Juli ya, kemarin bulan Juni itu banyak sekali orang tua itu yang membawa anaknya itu telat gitu loh, terlambat membawa anaknya untuk Imunisasi. mendapatkan imunisasi seperti itu yang harusnya 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu nggak dilakukan karena saking ketakutannya gitu. Ya, artinya waspada itu boleh, tapi jangan sampai ketakutan yang berlebihan karena kalau ketakutan yang berlebihan ya pada akhirnya akan merugikan anak karena masih banyak penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi jangan sampai malah nanti ini COVID-nya selesai, nanti muncul penyakit baru yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi seperti itu. Nah, itu berbahaya sekali. Karena penyakit-penyakit itu juga bisa menimbulkan kecacatan. Jadi misalnya kalau kita bicara imunisasi ya, ada hepatitis B. Bentar ya, ada hepatitis B. Itu untuk mencegah infeksi hepatitis B. Kemudian yang kedua ada BCG, itu mencegah TBC ya. Nah, kemudian ada polio, itu mencegah polio. DPT itu mencegah difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian ada HIV, Haemophilus influenza B, itu mencegah radang otak yang penyebabnya kuman Haemophilus influenza B. Kemudian 9 bulan nanti ada imunisasi MR. MR itu campak dan rubella. Jadi sekarang nggak ada campak berdiri sendiri, nggak ada. Jadi yang ada adalah MR, jadi campuran campak dan rubella. Nah, apabila ini dilewatkan, ya berbahaya, Mas, Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat anak itu tidak mendapatkan imunisasi polio misalnya, nah, anak itu bisa menderita polio, artinya cacat seumur hidup. Kemudian seperti lainnya lagi, seperti difteri. Nah, difteri itu juga bisa fatal, artinya bisa apabila anak itu terinfeksi difteri, ya bisa terancam juga jiwanya gitu. Kemudian ya, semua yang dapat dicegah dengan imunisasi ini harus dikerjakan karena semuanya juga bisa menimbulkan kefatalan gitu loh, yang tidak kalah membahayakan gitu loh. Jadi jangan sampai dengan adanya pandemi ini terus orang tua itu jadi ketakutan untuk membawa anaknya imunisasi ya. Wah, ini penting nih, penting dok. Karena di masa-masa seperti ini itu ada dua kemungkinan orang tidak membawa anaknya ke rumah sakit gitu untuk imunisasi. Yang pertama adalah takut karena biayanya mahal. Yang kedua takut adanya pandemi tertular gitu. Gimana sih dok di rumah sakit itu situasinya? Apakah pasiennya itu dicampur atau
imunisasi dibedakan gitu, Dok. Mungkin dokter bisa jelaskan. Ya, jadi gini ya Mas. Sebenarnya ya kita tanpa mengabaikan yang sudah meninggal karena COVID ya, tapi sebenarnya ada suatu istilahnya apa ya kalau saya bilang ya, biar kata-katanya tepat. Artinya gini, pada saat terjadi pandemi ini, kan protokol kesehatan itu dijalankan hampir pada semua lapisan masyarakat kan, mulai tangan, pakai masker, kemudian social distancing dengan menghindari kerumunan, seperti itu. Akhirnya yang terjadi kan nggak cuma COVID aja yang hilang gitu loh Mas. Ya. Penyakit-penyakit yang lain juga berkurang dan sangat-sangat berkurang. Jadi sebenarnya kondisi di rumah itu jumlah pasien sangat-sangat menurun sebenarnya. Ya itu bisa ada dua sih. Jadi ada dua. Mungkin karena orang tuanya ya takut membawa ke rumah sakit. Yang kedua, itu memang benar-benar sedikit yang sakit. Nah, kalau kita bicara misalnya orang tuanya itu takut membawa. Tapi yang jelas kita juga saya itu menyediakan konsultasi via WA. Itu yang konsultasi juga sedikit, Mas. Berarti artinya kan artinya ada penurunan penyakit ya, Dok ya, yang sakit ya. Ya otomatis karena protokol kesehatan dijalankan. Kemudian anak-anak nggak ada sekolah sekarang, di rumah semua. Akhirnya kan ya mereka nggak pernah jajan lagi, nggak terpapar alergen. Akhirnya yang anaknya biasanya alergi dikit-dikit sakit batuk pilek, jadi nggak pernah sakit kan seperti itu. Nah artinya itu kan sebenarnya juga ada pembelajaran buat masyarakat kalau bahwa cara hidup yang sehat itu menguntungkan. Artinya orang yang sakit itu jadi sedikit. Artinya sebenarnya pasien kita di rumah sakit itu Mas, itu yang datang kebanyakan mungkin bisa dikatakan 70% itu imunisasi. Semua tinggal imunisasi atau bayi lahir yang baru lahir terus kontrol seperti itu. Jadi yang sakit sangat-sangat minimal. Seperti hari ini tadi mungkin hanya 2-3 anak aja yang sakit hari ini. Yang lainnya imunisasi semua, Mas. Jadi seperti itu. Nah, kembali, jadi artinya nggak perlu takut. Karena sebenarnya kan di rumah sakit sendiri itu kan juga ada area-areanya. Nah, kalau di poliklinik ya jelas area hijau kan. Di situ kan nggak ada kasus COVID di situ. Jadi insya Allah aman lah. Seperti itu. Dan di beberapa fasilitas kesehatan, mereka itu memisahkan antara yang sakit, kemudian yang sehat, artinya yang bayi baru lahir, kemudian hanya perlu imunisasi aja seperti itu. Nah, itu jadi jangan khawatir. Mungkin saya bisa bagi tips buat Bapak Ibu semua, atau di sini bacakan ibu-ibu bapak-bapak ya di sini ya, campuran. Lengkap. Ini lengkap. Banyak ibu-ibu. Ibu-ibu ya bapak-bapak nggak banyak. Nah, jadi gini, yang penting tetap lakukan protokol kesehatan dari mulai cuci tangan, tak ulangi terus pokoknya. Pakai masker, social distancing itu artinya diperlukan gitu lah. Artinya ya biar bisa memutus rantai penyebaran atau melindungi diri sendiri lah paling tidak seperti itu. Nah, nggak perlu takut. Jadi langsung datang ke fasilitas kesehatan yang biasanya Bapak Ibu semua membawa anaknya untuk imunisasi. Nah, kalau misalnya di situ kok anaknya sudah bisa lari-lari, sudah bisa jalan, ya diusahakan untuk tidak mondar-mandir kemana-mana kan gitu. Artinya mengurangi resiko untuk terpapar infeksi ini, gitu Mas. Jadi tidak perlu lagi untuk orang tua membawa anak untuk diimunisasi. Karena terus terang hampir semua orang tua pasien semua takut, dan itu jadi stigma. Jadi takut ke rumah sakit seperti itu. Tapi sebenarnya kalau takut ke rumah sakit kan masih ada dokter praktek swasta atau mungkin klinik-klinik yang menyediakan imunisasi kan tetap ada. Jadi lakukan artinya bawa anak-anak Bapak Ibu semua untuk diimunisasi karena itu hak mereka loh itu. Hak mereka untuk mendapatkan perlindungan ya. Dan itu sudah terbukti imunisasi itu melindungi mereka. Gimana Mas? Iya. Ini pertanyaannya mungkin mewakili sebagian banyak orang. Pertanyaan mahal nggak sih biaya imunisasi itu? Apalagi di tengah
apalagi di tengah kondisi COVID ini banyak orang yang kantongnya juga mulai kempes nih dok, karena tabungannya sudah mulai turun gitu. Wah, sama itu mas. Ya, jadi kalau masalah mahal enggak itu relatif sih mas. Artinya kita bisa memilih. Jadi gini, kalau kita mengambil, jadi gini, ada 2 imunisasi, artinya bukan 2 ya, tapi dari pemerintah itu ada yang diwajibkan, kemudian yang dianjurkan. Walaupun sebenarnya semua itu diwajibkan, cuma karena kalau diwajibkan artinya pemerintah harus mensubsidi semua kan. Tapi yang sebenarnya yang diwajibkan dari pemerintah ini sudah paling tidak sudah lumayan gitu ya. Nah, yang diwajibkan ini sebenarnya tidak begitu mahal. Artinya dia lebih murah. Yang mahal itu adalah imunisasi yang dianjurkan. Tambahan. Jadi imunisasi mungkin kalau bahasa bahasa yang umum itu imunisasi tambahan. Itu yang memang mahal. Nah, apabila memang dirasa masih mahal juga misalnya ke rumah sakit swasta atau ke ke klinik atau mungkin ke dokter praktek swasta itu masih dirasa mahal, ya mungkin bisa ke puskesmas sih sebenarnya, itu malah gratis sebenarnya. Gratis Jadi ya. itu solusi gitu loh. Jadi enggak ada alasan sih sebenarnya kalau mau ke puskesmas itu sudah disubsidi. Itu disubsidi dari pemerintah. Jadi harus kita dukung seperti itu. Seperti Baik. itu Mas. Jadi enggak usah khawatir, tetap dapat fasilitas. Iya. Baik. Nah, terus kembali ke silakan. topik lah. Ya. Anak di tengah pandemi. Jadi tadi sudah, artinya kita lakukan protokol kesehatan. Terus kemudian diberikan imunisasi. Itu salah satu cara, artinya salah satu untuk mencegah sakit di pandemi. Jadi jangan sampai COVID-nya selamat, tapi malah kena difteri. Ya, itu malah tidak benar juga itu nanti malahan. Ya loh. Apalagi kita itu harusnya sudah bebas semua gitu loh. Jangan sampai yang sudah bagus ini malah kita lewatkan seperti itu. Nah, kemudian kita kupas lagi imunisasi sudah. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan lagi supaya daya tahan tubuh itu bagus? Nah, yang jelas cukupi nutrisi anak-anak kita, cukupi nutrisi mereka, ya. Cukupi dengan makanan-makanan yang bergizi. Misalnya perlu suplemen, ya boleh ditambah sesuai dengan usianya mereka. Jadi apapun dilakukan, artinya dari dalam untuk memperbaiki sistem imun. Terus kemudian kalau anak itu memang sudah usia-usia sekolah, mungkin mulai SD, SMP seperti itu, atau SMA ya. Karena SMA itu masih masuk anak-anak ya, Mas. Ya, ajarkan kita untuk melakukan aktivitas, artinya olahraga seperti itu. Karena itu juga memberikan suatu perbaikan sistem imun juga kalau anak itu juga bergerak gitu loh. Gitu. Kemudian ada lagi penelitian untuk melakukan berjemur di pagi hari atau sore hari. Nah, itu penting karena sinar ultraviolet itu juga bisa meningkatkan sistem imun seperti itu. Nah, itu dari segi menjaga kesehatan. Nah, satu hal lagi yang penting lagi, yang terakhir ya mungkin ya, itu kesehatan di bidang kesehatan mental. Jadi, masih satu lagi, saya lupa, satu lagi. Jadi gini, ini ada suatu keunikan ya. Nanti sebelum ke mental ini saya break dulu, karena ada satu hal yang mesti saya sampaikan, ini juga penting. Karena gini, ternyata selama 3,5 bulan ini, dalam kondisi pandemi seperti ini, social distancing dan sebagainya ini, sepengalaman saya, selama 3 bulan, pasien yang dirawat di rumah sakit, itu kebanyakan demam berdarah. Gitu. Justru malah demam berdarah ya dok ya? Nah, dulu, sakit nih. Ya, dulu anak-anak itu batuk pilek, panas batuk pilek, seperti itu sudah hampir nggak ada sekarang. Terus kemudian dulu ada mencret muntah. Nah, sekarang nggak pernah jajan lagi kok. Nggak pernah istilahnya yang kotor-kotor kan nggak, di rumah terus sekarang. Diawasi terus
full sama orang tuanya. Jadi akhirnya penyakit-penyakit itu berkurang. Dulu kan anak masuk dengan dehidrasi karena kurang cairan, entah itu muntah atau mencret. Ini udah nggak ada lagi, sudah nggak ada, hampir punah gitu. Nah, yang muncul malah demam berdarah. Artinya apa? Kita harus ingat juga. Jadi anak di rumah ya toh main game, diem aja di rumah, akhirnya digigit nyamuk kan gitu. Nah, untuk mencegah itu ya lakukan 3M itu. Pemerintah kan sudah ngasih tuh 3M. Apa itu? Menimbun, menguras, menutup kan gitu. Nah, itu tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti kan, supaya tidak terjadi di anak-anak kita. Ini masih ada. Jadi lah kita di negara tropis kan, Indonesia kan negara tropis. Jadi infeksi demam berdarah itu sepanjang tahun. Ya kadang kalau pas musim ya banyak, kalau enggak ya ada aja gitu. Nah sekarang yang banyak itu demam berdarah malahan. Ini sesuai pengalaman saya di PKU seperti itu, di Rumah Sakit PKU Solo. Jadi malah yang banyak itu. Jadi harus dijaga juga. Itu juga penting karena demam berdarah pun kalau kita tidak waspada ya juga menimbulkan kefatalan juga, sama aja seperti itu. Kemudian, nah ini kita masuk ke kesehatan mental. Artinya gini, selama 3 bulan anak-anak banyak di rumah kan. Nah, nanti mungkin dikupas oleh pembicara lainnya, tapi paling nggak saya nyentil sedikit. Jadi jadinya yang kita lihat itu anak-anak itu sekarang di rumah. Sistem pembelajaran juga dengan online. Mungkin les juga online, karena saya ngeliat anak saya sendiri itu ya lesnya online, ini pakai Zoom seperti ini juga. Nah, terus kemudian temennya ya YouTube, biasanya lihat YouTube, atau kalau nggak main game. Nah, nanti yang muncul anak itu jadi kehidupan sosialnya jadi terganggu juga akhirnya, karena kan nggak pernah berinteraksi lagi teman-temannya. Nah, ini dibutuhkan suatu kebijaksanaan dari orang tua. Artinya orang tua jangan membiarkan aja, artinya diajak ngomong, diajak apalah, main game yang edukatif, misalnya seperti main monopoli atau main apalah yang sifatnya memacu olah pikir gitu loh. Jadi biar mereka juga nggak beku gitu loh, nggak beku nanti pada saat sudah nggak ada pandemi, mereka masuk sekolah yang bingung jadi gurunya gantian nanti. Wah, ini anaknya kok jadi seperti ini. Nah, mesti kan terjadi perubahan kehidupan sosial buat mereka. Jadi berikan anak-anak itu kegiatan selama masa pandemi ini. Jadi misalnya ya mungkin ngaji, ya toh, diajarin ngaji, terus kemudian diajarin tentang bagaimana membuat sesuatu. Pokoknya orang tua harus kreatif. Jadi selama ini kan pada saat nggak ada pandemi, kehidupan sosial kita kan ke mall kan. Jadi ngajak ke mall, orang anak-anak diajakin lihat sendiri, orang tuanya juga sibuk sendiri kan gitu. Mereka bersosial sendiri. Nah, justru sekarang ini masa ini kita itu dikasih kesempatan sama Allah itu untuk kita bisa berinteraksi sama anak-anak nih, banyak ngomong, banyak dari mereka sesuatu gitu loh, tentang kehidupan misalnya, kalau memang anak itu sudah besar, atau kalau enggak ya sesuai dengan usia mereka lah, kita ajarin mereka. Karena kita sebagai orang tua itu kita punya tanggung jawab untuk mengajari mereka itu sesuatu yang berguna untuk masa depan mereka gitu loh. Jadi nggak bisa anak kita otomatis nanti serahkan aja sama pengajar atau serahkan aja siapa, nggak bisa. Nah, ini ada pembicara-pembicara yang luar biasa nanti habis ini, nah, ini akan menerangkan sesuatu yang lebih menarik lagi karena itu aplikatif. Ilmu beliau ini sangat-sangat aplikatif saya rasa, dan saya sangat menyukai ilmu-ilmu itu. Jadi ini harus dipersiapkan ya. Jadi kalau saya bikin kesimpulan ya, jadi mulai dari yang sifatnya organik, bagaimana kita untuk mempertahankan supaya anak tetap sehat, dari mulai protokol kesehatan, terus kemudian imunisasi, kemudian bagaimana membuat supaya daya tahan tubuh itu bagus, ya mulai dari pola makan, kemudian aktivitas fisik, ya, terus kemudian kesehatan mental. Nah, mungkin semua ini kalau saya rangkum seperti itu, Mas Ino. Mungkin
Ya, saya cukupkan sekian. Mungkin kalau mau ada tambahan atau masukan atau pertanyaan, monggo silakan. Baik, Ayah Bunda, bagi Ayah Bunda yang ingin tidak bertanya, silahkan lambaikan tangan atau bisa di chat, nanti kita bacakan. Ini sebelumnya ini ada masuk di WhatsApp saya. Tolong tanyakan kalau imunisasi tambahan itu apa saja, begitu Dok.